Shalom, selamat pagi sahabat PKLU. Berjumpa kembali dengan saya Ferdi Laluyan, anggota Jemaat GPIB Jatipon Bekasi, dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab. Mari kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur sebab Tuhan boleh membangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat untuk memulai segala rangkaian kegiatan dan aktivitas kami di pagi hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan melandasi kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan yang kami boleh dengar, boleh menguatkan kehidupan kami, dan boleh menolong kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Ya Tuhan, inilah kami yang telah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma-oma dan opa-opa, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab sesuai dengan SBU tanggal 17 Januari 2025, bacaan pagi yang terambil dalam Kitab Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 8. Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 8. Firman Tuhan menyatakan, ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di dalamku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Daripada pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa, serta darimulah raja-raja berasal. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal
supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh tanah Kanaan, negeri yang kau diami ini, sebagai pendatang menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allahmu. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan bersedia melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Perikop pembacaan Alkitab kita ini dalam SBU diberi judul Hidup Sesuai Kehendak Tuhan. Kita sering melihat iklan-iklan yang menawarkan hadiah tertentu atau mempromosikan barang tertentu, tetapi mengatakan bahwa ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya, kalau kita membeli barang yang mereka tawarkan, kita tidak akan secara otomatis mendapatkan hadiah yang mereka berikan. Harus ada syarat dan ketentuan lain yang harus kita penuhi untuk mendapatkan hadiah yang mereka sediakan. Berbeda dengan hadiah yang dijelaskan dalam pembacaan tadi. Tuhan tidak membuat syarat dan ketentuan agar Abraham bisa menerima berkat darinya. Tidak ada syarat dan ketentuan bahwa kalau Abraham hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan dan sesuai dengan perjanjian Tuhan dengannya, baru Abraham akan diberkati Tuhan. Berkat Tuhan adalah semata-mata anugerah Tuhan bagi Abraham, karena Tuhan sudah menetapkan di dalam dirinya berkat yang ingin Dia berikan kepada Abraham, sebagaimana yang dikatakan di ayat 8 sampai dengan 9. Namun, Tuhan tetap menginginkan Abraham untuk hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan. Itulah mengapa permintaan Tuhan agar Abraham hidup di dalam Tuhan dengan tidak bercela ditempatkan di bagian di depan. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, hidup dengan tiada bercelah atau sesuai dengan kehendak Tuhan harus ditempatkan di depan atau sebagai prinsip yang utama. Inilah juga yang harus dipegang oleh kita orang percaya di masa kini. Tuhan sudah lebih dulu menetapkan berkat kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Nafas hidup dan pertambahan usia misalnya adalah berkat yang kita terima tanpa ada syarat dan ketentuan. Bahkan keselamatan adalah anugerah terbesar yang kita terima tanpa ada syarat dan ketentuan. Tuhan hanya ingin agar hidup kita dengan tidak bercelah di hadapannya. Hidup sesuai dengan kehendaknya. Untuk itu, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, bangunlah tekad untuk hidup benar di hadapan Tuhan seturut dengan kehendaknya. Amin. Junjung kebenaran
Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu senantiasa mengingatkan kami untuk percaya dan menaruh keyakinan kami pada kuasa dan kendali Tuhan atas hidup kami. Kiranya ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kami selalu diingatkan untuk mengandalkan Tuhan, untuk bersandar pada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai landasan kehidupan kami dari hari ke hari. Ya Tuhan, saat ini kami memohon ampun apabila perjalanan hidup kami sampai hari ini kami masih seringkali meragukan kuasa Tuhan, mengabaikan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan, dan lebih mengandalkan akan kuasa di luar Tuhan yang menjaga dan mengendalikan kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau boleh memampukan kami untuk senantiasa terus berpengharapan dan beriman kepada Tuhan. Kiranya melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan, agar supaya kami selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami, dan bukan apa yang kami ingin lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi Dewan Pelkat PKLU, Tuhan berkati kiranya mereka semua beserta dengan keluarga mereka dimanapun mereka berada di dalam kerja dan pelayanan mereka. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat lanjut usia dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, berikan kesehatan dan berikan kekuatan bagi mereka semua di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan kami alami di hari tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, Oma-opa, terima kasih sudah mengikuti saya dan PKLU membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya melalui program SPMAB ini kita semua diberikan Tuhan berkat dan melindungi kita selalu di dalam kerja, aktivitas, dan pelayanan kita. Terima kasih.